Permisi Pak, kami dengan grup D di sini akan menjelaskan tentang laporan proyek game RPG berbasis command line fitur fondasi yang dimana saya akan memperkenalkan judul kita yaitu PVZ Floral Firefall The Last Bloom, yang dimana kelompok kami sendiri terdiri dari 4 orang. Saya sendiri adalah Axel Adil Pazaka Lembang dengan NPM 23061611984. Saya Bonifasius Raditya Hendrianto. Saya Calvin. Saya Wesley Frederico. Oke, selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan tentang pendahuluan ini, di mana PVZ Flora Firefall ini yang berjudul The Last Bloom ini adalah sebuah game yang berbasis teks dengan genre RPG roguelike yang akan menggunakan mekanisme untuk PVZ Flora Firewall yang berjudul The Last Bloom ini, itu tuh dia lebih ke menggunakan mekanisme turn based, yang dimana dalam game ini itu pemain akan memerankan sebagai seorang ilmuwan terakhir yang akan memimpin pasukan tanaman yang akan menghadapi serangan zombie yang akan semakin kuat di setiap stage-nya. Dan mana misi utama ini, pemain akan memberantas zombie untuk mengalahkan zombie-zombie sampai ketemu dengan bos zombie di setiap mapnya, hingga pada pertarungan si pemain dan bos terakhir ini. Oke, selanjutnya dalam game ini akan menekankan pada elemen strategi, di mana setiap aksi dalam pertarungan berlangsung secara bergantian turn based. Pemain tidak akan bertarung langsung tapi mengarahkan tanaman dengan berbagai elemen seperti water, fire, light, dark, and light, yang akan efektivitas dalam serangan ini akan ditentukan oleh tabel elemen yang sudah disediakan di situ. Selanjutnya ada di luar pertempuran, yang dimana pemain ini akan menjelajah si stage dan akan mengumpulkan item dan mengelola inventory pada setiap stage-nya yang akan menawarkan tantangan yang berbeda, termasuk zombie, level, ataupun elemen acak tertentu. Nah, dalam game ini akan didesain menggunakan pendekatan pemrograman berbasis objek OP dengan fitur sistem yang dengan menggunakan fitur karakter, inventory, musuh, mekanisme dengan level up, dan akan menggabungkan eksplorasi, pengolahan sumber daya ataupun strategis yang berbasis turn based. Oke, ini ada diagram relasi antar kelas di proyek PVZ Warfare Last Bloom ini. Pertama, dia ada inheritance, di mana di sini ada sebuah entity, ada kelas entity di mana dia itu nge-inherit ke scientist, zombie, dan sebenarnya nanti dia bakal inherit ke beberapa plan, ya pokoknya itu. Di sini ada scientist, dia itu punya inventory. Ini tuh relasinya berarti dia komposisi. Terus nanti di inventory ini sebenarnya dia contains beberapa plants yang bakalan inherit dari entity, tapi mungkin di sini belum di taruh ya. Lalu ada relasi association di mana scientist itu menggunakan combat logic yang bakal di organize oleh kelas combat. Lalu nanti scientist ini bakal gunain kelas combat ini untuk nyerang zombies. Dimana nanti ada implementasi dari strategi pattern juga. Nah, di sini ada beberapa subclass dari zombies, yaitu fire zombie, football zombie, light zombie, sama water zombie. Dimana nanti dia bakalan diimplementasi ya di strategi pattern tadi. Dimana tadi kan di pendahuluan sudah dijelasin tentang strategi patternnya. Oke, lanjut.
Di sini ada beberapa rencana fitur tambahan. Pertama, akan ada quest atau misi, di mana kalau misalnya selesain quest atau misi ini dia bakal dapat XP, item, atau nanti ada upgrade attributes. Terus status misi ini adalah aktif, selesai, atau gagal. Nanti bakalan di organize gunain sistem enums dan bakalan disimpan di daftar missions. Terus ada skills, di mana nanti playernya itu dapat choices untuk milih skill khusus kalau misalnya dia naik level. Nah, skills ini yang bakalan punya cooldowns dan cost tertentu untuk digunain. Nanti di skill ini bakalan diimplement elemen strategi dalam milih dan gunain skill. Lalu ada polishing enemy. Polishing enemy itu karena kalau misalnya sebelumnya kan enemy itu bakalan pembeda dari tipe-tipe enemy itu cuman difficulties, terus ada elemen-elemen sendiri misalnya fire, water, DLL. Sedangkan di sini mungkin enemy tersebut bisa di buff lagi. Misalnya ada tipe zombie yang punya 2 nyawa, bisa heal, terus ngasih buff or debuff ke tanaman dan lain-lainnya. Terus nanti bakalan ada buff or debuff, yaitu self-explanatory. Terus ada kita bisa pakai read or write buat misalnya nyimpan save file, terus configuration, terus ya progresnya bakal di save. Itu aja. Lanjut. Mungkin sebelum ke kesimpulan kita mau jelasin code dulu sama nanti runningnya. Oke, mungkin sekarang kita akan menjelaskan untuk kodenya sendiri. Mungkin boleh ditampilkan via code-nya ya. Bentar, udah belum ya? Soalnya posisi gue rada nge-lag gue. Harusnya udah di... Udah ya? Oke. Bentar. Bentar. Oke, mungkin kita akan ke bagian yang pertama, itu dari keseluruhan dulu, yaitu program.cs atau C#. Oke, pada kode di program.cs ini tuh merupakan tampilan keseluruhan dari program yang akan dijalankan. Basically adalah main programnya, dimana nanti semua combat, semua tipe zombie dan maupun player itu nanti akan ditampilkan pada program.cs ini. Nah, lalu ada juga file class entity.cs, di mana ini tuh berfungsi sebagai dia tuh adalah parent class untuk para entitas yang ada di game ini. Contohnya kayak ada zombie, lalu ada plan yang akan menjadi item dari karakter utama kita, dan juga scientist. Lalu ada juga jenis-jenis entity yang ada di sini, kayak misalkan scientist atau mungkin player utama, karakter utama kita. Lalu ada fire zombie, water zombie, light zombie, football zombie, itu sebagai musuh-musuh yang ada di game ini. Itu ada 4 jenis dengan masing-masing tipe zombie itu difficulty-nya berbeda-beda, kayak misalkan kayak health-nya berbeda-beda, damage itu berbeda-beda, dan juga ada satu item atau plan yang bisa kita gunakan, yaitu Nick Shooter. Karena ini masih fondasi awal, maka ibaratkan sebagai level awal, dimana ini tuh kita
hanya memiliki satu karakter doang atau satu kekuatan doang, dan kita kedepannya akan, kalau kita level up maka kita akan mendapatkan item-item lainnya untuk nanti melawan zombie-zombie yang ada. Lalu dari combat system itu sendiri, ini tuh kita combat system itu kita juga merujuk kepada di entity lagi ya. Di entity sendiri itu kan selain dia juga memiliki kayak keterangan nama, damage-nya berapa, health-nya berapa, dia juga memiliki function, di mana function itu yang nanti basically adalah sifat-sifat dari entitas tersebut, seperti attack, kalau ada attack damage, atau mungkin saat dia diserang, lalu critical damage yang nanti akan diberikan oleh entitas tersebut, description dari entitas tersebut, dan juga display. Dan terakhir ada shield juga. Nah, pada combat.cs, di kode ini adalah proses combatnya, di mana combat ini tuh ya kayak suatu sistem di mana yang mengontrol kapan karakter itu menyerang, dan option yang bisa kita gunakan, misalkan kayak attack, lalu ada shield, dan juga run. Mungkin begitu penjelasan singkat dari kode yang sudah kita kerjakan. Mungkin akan lanjut ke simulasi yang akan dilanjutkan oleh Wesley. Oke, buat simulasinya, jadi simulasi itu harus di-run di program CS, dimana kita harus ngetik .NET run. Oke, sebentar. Nah, ini jadi menu game-nya seperti ini, kayak seperti di program CS ini ada menu. Terus sekarang cuma ada satu opsi yang bisa kita pencet, yaitu adalah stop, dimana yang case 2 ini masih berupa teks saja. Jadi kita coba stop new game, terus ini harus dipencet lagi, enter your name, misalnya nama teman saya. Oke, jadi ada tulisan welcome. Nah, ini adalah sedikit lore untuk mengawali cerita secara singkat. Nah, sesuai yang sudah teman saya jelaskan, untuk sekarang hanya satu weapon, yaitu Nick Shooter, dimana kita harus memilih ini. Ada dari singkat, lalu ada tulisan sudah dilambangkan ke inventory. Oke, jadi ini buat stage-nya. Jadi ada beberapa opsi yang kita bisa pilih. Kita bisa pilih mau ke tempat A, tempat B, tempat C, atau tempat D. Nah, ini posisi kita. Oke, misalnya kita mau memilih, pace-nya kita mau memilih A. Jadi kita pergi ke posisi A, nanti kita bertemu dengan football zombie. Oke, di sini ada beberapa opsi, kita bisa pilih salah satunya. Misalnya kita mau pilih attack. Oke, kita menyerang zombie menyerang attack. Nah, untuk ini dia tidak case sensitive, jadi kita bisa ketik huruf besar semua atau huruf kecil semua. Terus ini ada shield. Dimana shield itu kita mengurangi damage kita terima, harusnya damage-nya 15, tapi ini kita terima 10 damage doang. Terus ada show information. Information kita ya menunjukkan informasi dari kita sendiri, yaitu adalah scientist dan football zombie. Nah, di sini kita bisa damage 1 untuk scientist. Karena ini adalah damage scientist, sedangkan yang kita gunakan itu adalah Nick Shooter, itu adalah senjata kita. Jadi damage yang kita gunakan itu adalah dari Nick Shooter yang dia 20 ini, bukan yang dari 1 ini. Karena kita memegang si Nick Shooter, bukan ini. Kayak ini, kalau misalnya dia battle udah selesai, misalnya football zombie udah mati, kita attack terus sampai zombie yang meninggal. Nah, ini harusnya join, lalu untuk sementara program berhasil di end terlebih dahulu. Untuk rencana ke depan mungkin ini harusnya bakal kembali ke layer stage atau pemilihan stage. Untuk simulasi mungkin kira-kira seperti ini aja. Lalu mungkin dilanjutkan oleh sama kesimpulan di laporan tadi. Jadi kesimpulannya, proyek ini dapat mendemonstrasikan implementasi dari fitur-fitur foundation seperti misalnya sistem karakter, musuh inventories, dan battle system. Mungkin obstacle utama dalam membuat proyek ini itu menjaga modularitas code sama interaction antar kelasnya. Terus solusinya mungkin melalui penerapan OOP seperti komposisi, sama dependensi yang memungkinkan development yang terstruktur. Terus
rencana fitur tambahan seperti quest, skill NPC, dan buff/debuff akan memperkaya lagi experience player dalam bermain, terus dapat memberikan kompleksitas baru dan meningkatkan gameplaynya in the future. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih.